Pernah nggak sih kamu refleks narik tangan waktu kena benda panas? Nah, itu bukan hasil dari belajar. Itu refleks. Tapi, kalau kamu jago presentasi karena sering latihan, itu baru namanya belajar. Jadi, apa sih sebenarnya belajar itu? Yuk kita bahas melalui teori behavioristik yang ngajarin kita melalui pengalaman, kebiasaan, dan eksperimen dengan hewan. Menurut teori behavioristik, belajar adalah proses perubahan perilaku. Perilaku ini bisa berupa perilaku yang tampak seperti menulis, menendang, memukul, dan perilaku yang tidak tampak seperti berpikir dan bernalar. Tapi, nggak semua perubahan itu karena belajar ya. Contohnya, bayi yang mulai berjalan ketika umur 9 bulan. Itu adalah karena faktor kematangan usia. Intinya, teori behavioristik percaya kalau kita bisa berubah karena ada stimulus dan respons. Nah, teori pertama datang dari ilmuwan Rusia yang legendaris, Ivan Pavlov. Ia menemukan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui pengulangan. Pada eksperimennya, Pavlov memberikan daging kepada anjing, lalu respons alaminya adalah mengeluarkan air liur. Kemudian, Pavlov memberikan lonceng tanpa daging, kemudian respons alaminya adalah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, Pavlov membunyikan lonceng disertai dengan daging kepada anjing. Ini dilakukan secara berulang kali dan berurutan. Akhirnya, anjing tanpa diberi makanan hanya lonceng saja bisa mengeluarkan air liur. Di sini, Pavlov menyimpulkan kalau stimulus dikaitkan dengan pengalaman tertentu, maka otak akan membuat asosiasi baru. Bahkan, ketika Pavlov mencoba menggunakan lampu merah dan lampu hijau, dan anjing hanya mengeluarkan air liur ketika lampu berwarna merah. Artinya, dia bisa membedakan mana stimulus yang berpengaruh dan mana yang tidak. Keren kan? Selanjutnya ada Burr Frederick Skinner. Ia meneliti perilaku dengan Skinner Box, yaitu kotak yang berisi dengan tuas dan dispenser makanan. Dalam eksperimennya, sebuah tikus dimasukkan ke dalam Skinner Box, lalu tidak sengaja menekan tuas dan keluar makanan. Dari kejadian tersebut, tikus belajar, kalau aku tekan tuas, aku dapat makan. Lalu, akhirnya tikus menekan tuas tersebut berkali-kali. Dari kejadian tersebut, Skinner menyimpulkan dua hal penting, yaitu ketika perilaku diberikan reward akan cenderung diulang, dan reward itu dapat meningkatkan kecepatan respons. Ia juga membedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah respondent conditioning, yaitu fokus pada stimulus, dan operant conditioning, yaitu fokus pada respons. Contohnya adalah siswa yang rajin belajar karena sering dipuji guru, atau siswa yang takut malas karena pernah dapat nilai jelek. Pada intinya, belajar itu bisa dibentuk melalui konsekuensi dari tindakan kita. Jika Pavlov dan Skinner menggunakan hewan sebagai bahan eksperimennya, Albert Bandura membawa teori ini ke dunia sosial manusia. Menurutnya, kita bisa belajar hanya dengan melihat orang lain. Namanya adalah observational learning. Ada 4 tahap penting. Yang pertama adalah perhatian. Jadi, kita fokus kepada model. Yang kedua adalah retensi, yaitu kita mengingat apa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah reproduksi. Jadi, kita mencoba untuk meniru apa yang telah dilakukan. Yang keempat adalah motivasi.
Ketika hasil yang kita tiru itu bagus, kita akan mengulanginya lagi. Misalnya, kamu melihat teman kamu yang jago banget presentasi karena latihan. Akhirnya kamu mencobanya juga, dan hasilnya berhasil. Kemudian, kamu akan lebih bersemangat untuk belajar untuk lebih jago lagi. Selanjutnya adalah Edward Thorndike dengan teorinya yang disebut trial and error. Dalam eksperimennya, ia menguji seekor kucing di dalam sangkar tertutup. Pada awalnya, kucing hanya melompat-lompat dan mencakar-cakar pintu, tapi tidak bisa keluar. Sampai akhirnya, kucing menekan knob dan pintu terbuka. Akhirnya keluar makan makanan yang ada di luar. Percobaan ini dilakukan secara berulang kali sampai akhirnya kucing tahu harus menekan knob dulu agar bisa keluar. Thorndike menemukan 3 hukum belajar. Yang pertama adalah hukum kesiapan, di mana belajar akan efektif jika individu sudah siap. Yang kedua adalah hukum latihan, yang mana makin dilatih, maka makin bagus juga hasilnya. Yang ketiga adalah hukum akibat, yaitu perilaku yang membawa hasil yang positif akan cenderung diulang. Dari semua teori tersebut, ada satu hal yang sama, yaitu belajar merupakan perubahan perilaku karena pengalaman. Kadang lewat reward, punishment, atau hanya dengan cara meniru. Behaviorisme mengajarkan kepada kita bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu berada di lingkungan yang mendukung, penguatan positif, dan contoh yang bisa ditiru. Jadi, kalau kamu pengen rajin belajar, kamu bisa mulai dari kasih penguatan ke diri sendiri. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.